Hujan mengguyur Jakarta malam itu dengan deras, seakan langit sedang menangis bersama nasib seorang pemuda lusuh bernama Dika. Di sudut trotoar dekat lampu merah grogol, tubuhnya menggigil di balik jaket bolong warisan kakeknya. Orang-orang berlalu lalang tanpa menoleh, seolah ia tidak pernah ada. Dika bukan hanya kelaparan, tapi juga kehilangan arti hidup. Ia bukan siapa-siapa, hanya pengemis jalanan yang kadang ditendang satpam saat tidur di emperan ruko. Namun dalam dadanya, ada satu keyakinan yang belum padam, warisan ilmu yang ditanamkan kakeknya sebelum meninggal, akupuntur leluhur dari tanah Majapahit. Di dalam kaleng penyok bekas biskuit kongguan yang selalu ia peluk, tersimpan 3 jarum emas mungil yang dibungkus kain kafan kecil. Benda itu bukan harta, melainkan pusaka. Suatu hari, jarum ini akan menyelamatkan seseorang penting, dan saat itu hidupmu akan berubah. Nak, begitu pesan sang kakek, tabib keliling terakhir dari Gunung Lawu. Dika sering tertawa pahit mengingatnya. Siapa yang mau diselamatkan oleh pengemis? Bahkan dirinya sendiri tak mampu ia tolong. Malam itu, karena hujan terlalu deras, Dika memaksa masuk ke dalam lobi sebuah rumah sakit mewah. Satpam mengejarnya, menyuruhnya keluar. Tapi saat berlari naik ke atas, ia masuk ke salah satu ruang rawat yang sunyi dan gelap. Di dalamnya, seorang wanita muda berambut panjang terbaring dalam diam dengan selang infus dan alat bantu napas menempel di tubuhnya. Wajahnya pucat tapi cantik seperti tidur panjang dalam dongeng. Di atas meja tertulis, Saraswati Larasati, sejak 2022. Entah kenapa dada Dika bergetar hebat. Seperti ada suara yang memanggilnya. Langkah kakinya mendekat perlahan. Ingatannya melayang ke masa kecil saat ia melihat kakeknya menyembuhkan pasien hanya dengan satu tusukan. Tangannya gemetar saat membuka kaleng dan mengambil 1 jarum emas. Apa ini saatnya? Bisiknya pada dirinya sendiri. Tapi siapa dirinya berani menyentuh wanita penting yang bahkan dokter tak mampu sembuhkan? Air hujan masih menetes dari rambutnya ke lantai kamar VIP itu, menciptakan genangan kecil seperti jejak nasibnya yang tak jelas. Dengan dada yang dipenuhi rasa takut dan keyakinan yang tipis, Dika memegang 3 jarum dan melihat titik-titik akupuntur di tubuh Saras seperti bayangan yang muncul dalam pikirannya. Tangan kakeknya seakan membimbing dari balik kematian. Dalam satu tarikan napas, ia menusuk 1 titik di leher, 1 di dada, dan 1 di telapak kaki wanita itu. Detik berlalu seperti abad, tidak ada perubahan. Jantung Dika berdetak semakin keras. Ia hampir menangis. Tapi tiba-tiba, monitor jantung berbunyi cepat, dan kelopak mata Saras berkedip perlahan. Tangannya bergerak, Dika terdiam, napasnya tercekat. Perempuan itu, yang tidur selama 3 tahun, baru saja membuka matanya. Pintu mendadak dibuka oleh perawat yang panik karena alarm ruangan berbunyi. Dika hanya bisa berdiri membeku, dengan jarum ketiga masih di tangannya. Perawat menjerit, dokter-dokter berlarian. Beberapa saat kemudian, satpam menangkap Dika, menggiringnya keluar dengan kasar. Tapi di balik semua kegaduhan itu, Saras, yang baru sadar, memandang Dika dalam-dalam sebelum jatuh pingsan lagi. Dunia tidak akan pernah sama lagi bagi pemuda pengemis itu. Dika duduk membungkuk di ruang interogasi rumah sakit dengan tangan di borgol, tubuhnya masih basah kuyup. Tatapan sarkastik datang dari 2 satpam dan seorang polisi jaga yang mencibirnya seolah ia kriminal kelas kakap. Gembel gila, mau nyopet pasien VIP ya? Bentak salah satu dari mereka. Dika hanya diam, menunduk. Ia tahu tidak ada yang akan percaya bahwa dia baru saja melakukan sesuatu yang mustahil. Bagi dunia, dia hanya pengemis, titik. Tidak ada gelar, tidak ada bukti, dan tidak ada saksi yang mau membela. Sementara itu, di ruang ICU, ruangan Saras berubah menjadi medan kehebohan. Para dokter, yang selama 3 tahun hanya bisa mengandalkan alat-alat canggih, kini panik melihat pasien yang mereka nyatakan tidak ada harapan, tiba-tiba sadar. Detak jantungnya stabil, matanya berkedip, lalu terbuka penuh. Dan untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, Saras membuka mulut dan berbisik, "Air, aku mau air." Suster menangis. Dokter gemetar. Mereka tahu, keajaiban telah terjadi. Tapi tak seorang pun tahu bagaimana. Kabar tentang bangkitnya Saras menyebar cepat. Direktur rumah sakit datang terburu-buru. Para investor dari perusahaannya pun langsung mengirim utusan. Saras adalah figur penting, CEO muda perusahaan teknologi terbesar di Asia Tenggara. Ia koma karena kecelakaan mobil misterius saat akan merilis produk baru 3 tahun lalu.
Semua orang mengira kariernya tamat. Tapi kini, wanita itu terbangun, dan kata pertamanya justru menyinggung sosok asing. "Mana pemuda itu?" tanya Saras dengan suara lemah. Dokter saling pandang. "Pemuda, maksud ibu siapa?" Saras memejamkan mata, mencoba mengingat. Dalam mimpinya yang panjang, ia terus melihat wajah seorang pemuda sederhana yang menusukkan cahaya ke tubuhnya. Dia menyembuhkan aku," bisiknya lirih. Sang direktur rumah sakit, bingung dan penasaran, segera memerintahkan staf untuk mencari tahu siapa orang yang terakhir kali masuk ke ruangannya malam itu. Akhirnya, nama Dika disebut. Dokter utama pun turun ke ruang interogasi. Ia memandang pemuda itu dengan penuh curiga. "Apa kau yang menyentuh pasien atas nama Saraswati Larasati tadi malam?" Dika mengangguk perlahan. Saya hanya mencoba menolong. Saya tak bermaksud jahat," ucapnya, lirih namun tulus. Dokter menatap tajam, lalu berbalik pada satpam. "Buka borgolnya." Nona Saras ingin bicara langsung dengan dia. Bagaikan mimpi yang aneh, Dika dibebaskan begitu saja dan langsung dibawa ke ruang perawatan VIP yang kini dijaga ketat. Saat masuk, ia melihat Saras telah duduk lemah di ranjang dengan selang oksigen masih menempel. Matanya langsung memandang Dika, tatapan campuran bingung, penasaran, dan syukur. Dika berhenti di ambang pintu. Suasana hening. "Kamu," Saras bersuara pelan, "kamu yang di dalam mimpiku, kan?" Dika terdiam, seakan jiwanya terangkat dari kubangan kehidupan yang selama ini ia hadapi. Ia menatap wanita itu, sosok yang baru kemarin tampak seperti mayat hidup, kini duduk dan menatapnya dengan mata penuh cahaya. "Aku hanya ingin menolong. Maaf jika aku lancang," jawabnya. Tapi dalam hati, Dika tahu, malam itu, sesuatu yang besar telah dimulai, dan hidupnya tidak akan pernah kembali seperti dulu. Sudah 2 hari sejak Saras sadar dari koma, tapi pikirannya terus dibayangi oleh sosok pemuda sederhana bernama Dika. Ia meminta Dika untuk tetap di rumah sakit sebagai tamu khusus, membuat semua orang bingung, terutama tim dokter yang tak bisa menjelaskan bagaimana seseorang bisa bangun setelah 3 tahun hanya karena ditusuk jarum oleh seorang pengemis. Namun, Saras bersikeras, ada sesuatu dalam dirinya yang yakin, Dika menyelamatkannya bukan dengan kebetulan, tapi dengan ilmu yang tak dikenal dunia medis. Di dalam kamar rumah sakit, suasana menjadi sunyi. Dika duduk di pojok ruangan, wajahnya tertunduk, menyembunyikan gelisahnya. Ia takut dianggap penipu, takut dianggap orang gila. Namun ketika Saras memintanya duduk lebih dekat, ia tak mampu menolak. "Aku melihatmu dalam mimpi yang panjang," ucap Saras lirih. "Setiap malam, kau muncul dengan cahaya di tanganmu. Saat jarum itu menyentuh tubuhku, gelapnya mimpi pecah jadi terang." Air mata Saras menetes. Ia tak pernah menangis, bahkan saat perusahaannya bangkrut. Tapi kali ini berbeda. Ini bukan soal bisnis, ini tentang nyawanya. Dika menunduk, lalu membuka kaleng penyoknya dan memperlihatkan 2 sisa jarum emas yang masih tersimpan rapi dalam kain putih. "Kakekku dulu tabib keliling. Ia bilang, suatu hari jarum ini akan menyelamatkan seseorang penting. Aku tak tahu maksudnya, sampai malam itu." Saras menatap jarum itu seperti melihat peninggalan suci. Hatinya bergetar. Ia, yang selama ini percaya pada teknologi dan data, baru kali ini merasa takluk pada sesuatu yang tak bisa diukur oleh logika. Keesokan harinya, suasana rumah sakit semakin ramai. Berita kesembuhan Saras sudah mulai mencuat ke media. Para wartawan mulai mengepung, investor mulai menekan, dan keluarganya datang dengan agenda masing-masing. Tapi Saras hanya mau bertemu satu orang, Dika. Ia bahkan meminta Dika untuk menemaninya saat wawancara pers. Keputusan itu membuat seluruh keluarganya marah besar. "Kenapa pengemis itu kau bawa-bawa, Saras? Kau bikin malu keluarga besar Larasati," bentak paman Saras dengan wajah merah padam. Namun Saras menjawab dengan suara tegas, "Karena kalau bukan dia, aku sudah jadi nama di batu nisan. Kalian hanya datang saat sadar. Dia yang datang saat aku tak bisa bicara." Semua orang terdiam. Paman-pamannya menggeram, tapi tak bisa membantah. Di balik kemarahan mereka, ada rasa takut kehilangan kendali atas warisan dan kekuasaan. Dan sekarang, semua perhatian tertuju pada pemuda miskin yang bahkan tak punya KTP. Malam harinya, Dika berdiri sendirian di balkon rumah sakit sambil memandang langit. Hatinya bergolak. Ia tak ingin hidup mewah. Ia tak ingin jadi pusat perhatian.
Tapi sekarang, dunia mulai mengarah padanya. Ia menggenggam 2 jarum emas itu dan berbisik, apa sebenarnya kekuatan kalian? Kenapa aku? Angin malam berhembus pelan, dan dalam bisikan sunyinya, ia merasa seperti kakeknya sedang mengawasinya dari kejauhan. Tepat saat itu, seorang pria bersetelan jas mewah datang menghampiri diam-diam. Nama saya Bram, saya penasihat utama keluarga Larasati, ucapnya pelan. Saya tidak suka keberadaanmu di dekat Nona Saras. Suaranya datar, tapi mengandung ancaman. Saya tidak tahu ilmu gila apa yang kau pakai, tapi saya tahu orang sepertimu hanya ingin satu hal, uang. Dika menatapnya tajam. Untuk pertama kalinya, tatapan pengemis itu berubah menjadi sorotan mata seorang laki-laki yang telah bangkit dari lumpur hidup. Aku tidak butuh uang, aku hanya ingin membalas kebaikan dunia, meskipun dunia sendiri tak pernah baik padaku, jawab Dika lirih tapi tajam. Bram terdiam, ia tahu, anak jalanan ini bukan anak biasa, dan perang tak terlihat baru saja dimulai. Dika mungkin telah membangkitkan Saras, tapi kini, ia harus menghadapi dunia yang ingin menjatuhkannya kembali. Malam itu, setelah pertemuan dingin dengan Bram, Dika memilih tidak kembali ke kamar Saras. Ia tahu, keberadaannya kini bukan hanya mengundang rasa ingin tahu, tapi juga mengundang bahaya. Duduk di bangku taman belakang rumah sakit, ia membuka kembali kain putih yang membungkus 2 sisa jarum emas. Tangannya gemetar. Kakek, aku tak pernah minta untuk jadi pahlawan. Tapi kenapa aku yang kau pilih? Bisiknya lirih. Di balik wajahnya yang tenang, Dika tahu, dunia Saras terlalu besar dan gelap untuk seorang pengemis seperti dirinya. Sementara itu, di lantai VIP, Saras gelisah. Ia tahu keluarganya tak akan tinggal diam. Bram pasti sudah bergerak di balik layar, memutar strategi. Tapi lebih dari itu, hatinya terus tertarik pada satu hal, Dika. Bukan hanya karena ia menyelamatkan nyawanya, tapi karena ada sesuatu dalam diri pemuda itu yang tak pernah ia temukan pada pria-pria berjas di sekitarnya, ketulusan. Saras memejamkan mata. Jangan pergi, Dika, aku belum sempat bilang terima kasih. Keesokan paginya, rumah sakit mendadak ramai oleh tamu-tamu tak dikenal. 5 pria berdasi datang dengan membawa surat kuasa dan alasan medis yang dibuat-buat. Mereka mengaku sebagai tim spesialis mental yang ditunjuk keluarga Saras. Tujuannya jelas, memindahkan Saras ke fasilitas lain agar lebih mudah dikendalikan. Saras menolak. Saya baik-baik saja, kalian tidak berhak menyentuhku, bentaknya. Tapi mereka tetap memaksa. Saat suasana memanas, suara pintu terbuka keras menggetarkan ruangan. Dika masuk, masih dengan baju lusuh dan rambut awut-awutan. Tapi kali ini, langkahnya mantap, dan matanya menatap tajam ke arah 5 pria itu. Kalian bukan dokter, kalian penjilat kekuasaan, ujarnya dingin. Para pria itu terkejut. Salah satu mencoba mendorong Dika, tapi sebelum sempat menyentuh, Dika menangkap pergelangan tangan pria itu dan menekannya perlahan. Sang pria berteriak kesakitan, dan semua mundur. Keluar, atau kalian akan keluar dengan kursi roda, ancam Dika pelan namun tajam. Saras hanya bisa terdiam. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia melihat seseorang berani melawan keluarga Larasati tanpa rasa takut. Para pria itu akhirnya pergi, dan Saras menatap Dika dengan mata yang berkaca-kaca. Kenapa kamu kembali? Tanyanya pelan. Dika menghela napas. Karena aku tahu, kamu belum selesai sembuh. Bukan hanya tubuhmu, tapi hidupmu juga perlu diselamatkan. Kata-kata itu menghantam jantung Saras lebih kuat dari pukulan manapun. Namun saat malam tiba, Dika kembali didatangi oleh Bram. Kali ini, dengan nada lebih dingin dan bukti ancaman yang lebih kejam, selembar foto ibunya, yang ternyata masih hidup di kampung, diapit 2 orang suruhan. Kalau kau masih ingin ibumu menghirup udara, pergilah. Tinggalkan Saras dan semua ini. Dika terdiam. Dunia seakan runtuh. Ia tidak menyangka, satu-satunya orang yang ia cintai di dunia, ibunya, kini dijadikan sandera atas sesuatu yang bahkan tak ia pahami sepenuhnya. Di bawah lampu jalan rumah sakit yang temaram, Dika kembali membuka kaleng penyok warisan kakeknya. Ia menatap kedua jarum yang tersisa. Kakek, apa ini harga dari menyelamatkan satu nyawa? Haruskah aku kehilangan yang lainnya? Ia merasa terjepit, hatinya bimbang. Tapi di balik semuanya, satu hal sudah pasti, permainan ini belum berakhir. Dan dia, Dika, tak akan menyerah semudah itu. Dika duduk terpaku di kamar kecil rumah sakit yang ia tempati sementara,
memandangi foto ibunya yang diserahkan oleh Bram. Ia tahu pria itu tidak main-main. Sekali ia menentang lebih jauh, nyawa ibunya mungkin tak bisa diselamatkan. Tapi di sisi lain, meninggalkan Saras sekarang sama seperti membiarkannya kembali tenggelam dalam kubangan keluarga yang penuh intrik. Pilihan di tangannya, tapi hatinya terasa seperti dihimpit batu besar, berat dan nyeri. Sementara itu, Saras mulai menyadari perubahan sikap Dika. Pemuda itu kini lebih pendiam, lebih sering termenung, dan kerap menghindari kontak mata. Ia tahu, ada sesuatu yang mengganggu batin Dika, tapi belum berani bertanya langsung. Maka Saras memutuskan mencari tahu dengan caranya sendiri. Ia memanggil sahabat lamanya, Rania, yang kini menjadi jurnalis investigatif. Aku ingin tahu, apa yang sebenarnya terjadi 3 tahun lalu. Kecelakaan itu terlalu rapi, terlalu sunyi, ujar Saras, penuh tekad. Rania yang sempat hilang kontak sejak Saras koma, terkejut sekaligus senang mendengar suara sahabatnya kembali hidup. Tapi saat Saras menceritakan kecurigaannya bahwa kecelakaannya dulu mungkin bukan murni musibah, Rania langsung tersentak. Saras, aku sudah hampir mengungkap sesuatu waktu itu, tapi sebelum sempat aku kirimkan datanya ke publik, semua filenya hilang. Laptopku dibakar, aku diancam. Suara Rania bergetar. Ada yang tidak ingin kamu bangun, Saras. Malamnya, Dika diam-diam menyelinap keluar dari rumah sakit dan pergi ke perpustakaan kota tua, tempat kakeknya dulu sering bercerita soal peta energi tubuh dan kunci kehidupan. Ia ingin menenangkan diri, mencari petunjuk, atau paling tidak, menemukan jejak dari masa lalu yang bisa menuntunnya keluar dari kebuntuan. Di salah satu rak kayu berdebu, ia menemukan buku tua milik kakeknya yang ditulis tangan. Di dalamnya, terselip potongan koran usang tentang kecelakaan mobil milik CEO muda Larasati, Saras Dewangga. Namun Dika bukan satu-satunya yang menemukan informasi. Rania, melalui jaringan medianya, berhasil mendapatkan rekaman CCTV dari 3 hari sebelum kecelakaan Saras. Dan dalam video itu, terlihat Bram berbicara dengan seorang pria tua di pelataran parkir, pria yang dikenal sebagai mantan sopir keluarga Larasati, yang juga hilang tak lama setelah kecelakaan. Mata Saras membelalak. Bram, kamu tahu sejak awal, bisiknya dengan penuh luka. Rahang Saras mengeras, tubuhnya gemetar, ia mulai menyadari, koma itu bukan takdir, tapi rencana. Ketika Dika kembali ke rumah sakit dengan wajah lelah, Saras menyambutnya dengan mata yang tak lagi sendu, tapi penuh kobaran api. Aku tahu apa yang terjadi, Dika. Aku yakin, mereka sengaja membuatku mati perlahan. Tapi aku bangkit, karena kamu. Suaranya berat namun berani, dan sekarang aku harus melawan. Tapi aku tak bisa sendiri. Dika menatapnya, bibirnya hendak bicara, tapi tertahan oleh rasa takut, bukan takut pada musuh, tapi takut kehilangan satu-satunya orang yang mulai ia cintai. Bram sandera ibuku, ucap Dika lirih akhirnya. Suasana kamar langsung senyap, mata Saras melebar, tangannya mengepal. Mereka benar-benar sudah sebegitu gilanya, gumamnya. Tanpa pikir panjang, Saras menyalakan ponselnya dan memanggil salah satu mantan pengawal pribadinya yang pernah ia selamatkan dari tuduhan korupsi. Siapkan tim, kita jemput Ibu Dika malam ini. Dan setelah itu, kita buka semua borok mereka. Dika memandang Saras, tak percaya. Di hadapannya, bukan lagi gadis tak berdaya yang baru bangun dari koma. Di hadapannya berdiri seorang wanita yang telah kembali menjadi singa, dan kali ini, ia memilih untuk berdiri di sisinya. Hati Dika bergetar, dan ia tahu satu hal, pertarungan mereka baru dimulai, dan darah yang tumpah kali ini bukan karena perang, tapi karena kebenaran yang selama ini dikubur. Malam turun dengan sunyi yang menggantung tebal. Di ruang VIP rumah sakit, Saras berdiri di depan jendela, mengenakan pakaian serba hitam. Di belakangnya, Dika masih termenung, wajahnya penuh keraguan. Kau yakin ini bukan keputusan gegabah? Tanya Dika lirih, menahan gemuruh di dadanya. Saras menoleh, menatapnya tajam. Kalau kita tidak bertindak malam ini, ibumu mungkin takkan pernah kita lihat lagi dalam keadaan bernyawa. Kalimat itu menghantam Dika lebih keras daripada tamparan. Sebuah mobil van hitam tanpa pelat parkir diam-diam di belakang rumah sakit. 3 pria turun, berpakaian sipil namun gerak-geriknya terlatih. Salah satunya, pria berkepala pelontos bernama Adnan, menghampiri Saras dan memberi anggukan hormat. Kami siap, Nona Saras. Informasi dari orang dalam menyebutkan bahwa Ibu Dika disekap di villa tua milik ayah tirimu di daerah Cisarua.
Dika mengepal tangan. Nama itu, ayah tiri Saras, selalu disebut dalam bisikan-bisikan penuh luka, namun tak pernah muncul terang. Kini semuanya makin jelas. Mobil melaju menembus kabut pegunungan, menyusuri jalan berbatu menuju villa tua yang sunyi. Dalam perjalanan, Dika berdoa dalam diam. Setiap detik yang lewat adalah siksaan. Di kursi belakang, Saras menatapnya. Apa kau pernah membayangkan, seorang pengemis jalanan sepertimu, kini jadi bagian dari konspirasi besar keluarga kaya? Dika menatap balik, matanya basah. Aku tak pernah bermimpi setinggi ini, tapi aku juga tak pernah ingin berurusan dengan neraka seperti ini. Keduanya terdiam, saling memahami bahwa mereka telah terjerumus terlalu dalam untuk bisa mundur. Sementara itu, di villa yang dijaga dua pria bertubuh besar, seorang wanita parubaya duduk lemah di pojok ruangan, tangannya diikat. Ibu Dika, mata sayunya masih menatap pintu setiap kali terdengar langkah, berharap anak semata wayangnya datang menyelamatkan. Tapi setiap harap selalu dipatahkan oleh tawa sinis Bram yang sesekali datang, membawa segelas anggur dan kabar buruk. Anakmu sudah pergi dari rumah sakit. Dia pengecut, bisik Bram malam itu, sebelum menutup pintu dan meninggalkannya dalam gelap. Pukul 2.13 dini hari. Operasi dimulai. Dengan gerakan cepat dan senyap, Adnan dan dua orangnya melumpuhkan penjaga satu persatu. Tidak ada suara tembakan, hanya dengusan, hantaman, dan tubuh jatuh ke tanah. Dika masuk paling akhir, napasnya tercekat saat melihat ibunya di balik jeruji kamar sempit. Bu, suaranya tercekat. Wanita itu menatapnya, menangis. Dika, dalam pelukan itu, semua luka masa lalu, semua rasa bersalah, dan semua dendam yang terpendam meleleh dalam pelukan yang sederhana tapi penuh nyawa. Namun sebelum mereka sempat keluar, suara alarm mendadak meraung. Sial, ada yang menjebak kita, teriak Adnan. Dari kejauhan, cahaya-cahaya mobil mendekat cepat. Dika menggandeng ibunya, sementara Saras mencabut pistol dari balik pinggangnya. Biar aku tahan mereka, kalian keluar lewat jalur belakang. Semua ragu, namun Saras menatap mereka dengan keyakinan. Percayalah, aku bukan CEO manja lagi. Aku sudah bangkit. Aku bukan lagi perempuan yang kalian rawat koma. Aku adalah ancaman bagi mereka. Tembakan pecah. Perang kecil terjadi di tengah malam yang pekat. Dika dan ibunya berhasil kabur, dibantu Adnan. Tapi Saras tertinggal, menghadapi pasukan Bram seorang diri. Dalam bayang-bayang kabut, ia berdiri tegak, darah mengalir di pelipisnya. Di hadapannya, Bram muncul, tertawa kecil. Akhirnya kau bangkit juga, Saras. Tapi bangkit hanya untuk mati kedua kalinya. Saras menatapnya dingin, lalu menjawab, kali ini, aku bangkit untuk membuatmu jatuh selamanya. Langit pagi tampak pucat, kota baru saja terbangun ketika berita itu menyebar seperti angin panas yang membakar. Putri tunggal CEO Raharja Group, Saras Raharja, ternyata masih hidup. Judul utama sebuah media daring terpampang lebar di layar-layar digital. Wartawan, pengacara, hingga pejabat tinggi mulai bergerak. Dunia bisnis gempar, pasar saham terguncang. Nama Saras yang telah lama dianggap meninggal, karena koma bertahun-tahun, kini mengguncang jagat industri dengan kepulangan dramatisnya. Di tempat persembunyian yang aman, Dika duduk gelisah di samping ibunya yang masih trauma. Pelukannya tak pernah lepas sejak malam penyelamatan itu. Saras berdiri di pojok ruangan, menatap layar televisi dengan rahang mengeras. Aku tidak pernah ingin ini terjadi secepat ini, gumamnya. Adnan yang duduk di sampingnya mengangguk pelan. Kita kehilangan momentum. Bram pasti menyadari kau bukan lagi ancaman tersembunyi. Kau adalah badai yang akan merobohkan kekaisarannya. Tak butuh waktu lama sebelum para media mengepung rumah sakit tempat Saras dahulu dirawat. Petugas keamanan mendadak diganti oleh orang-orang yang tak dikenal, menyamar rapi dengan lencana palsu. Mereka bukan wartawan, mereka adalah orang-orang Bram. Dia bergerak lebih cepat dari yang kita duga, kata Adnan saat melihat rekaman CCTV. Saras meremas genggaman tangannya. Dia ingin membungkam kebenaran sebelum aku bicara ke publik. Namun semua berubah saat seorang jurnalis senior, Ibu Anjani, diam-diam menghubungi Saras. Aku percaya padamu, Saras. Aku tahu kau bukan gila. Aku tahu tentang percobaan pembunuhan 3 tahun lalu. Tapi dunia tidak akan percaya tanpa bukti. Saras terdiam sejenak, lalu membuka laci rahasianya. Di dalamnya ada USB berisi rekaman rahasia, pertemuan Bram dengan dokter rumah sakit yang menyuap untuk
mempercepat kematian Saras kala itu. Ini akan menghancurkan semuanya, ucap Saras lirih. Dika yang mendengar percakapan itu berdiri. Lalu bagaimana denganku? Tanyanya dengan suara parau. Aku bukan siapa-siapa. Aku cuma pengemis yang bisa menusukkan jarum. Orang-orang akan mencemoohku ketika tahu aku yang membuatmu bangkit dari koma. Saras menghampirinya, menatap Dika dengan mata basah. Kau adalah alasan aku hidup. Dunia akan tahu siapa kamu, Dika. Kamu bukan cuma penyelamatku, kamu adalah penanda bahwa keajaiban bisa lahir dari jalanan yang diludahi. Malam itu, Saras tampil di siaran langsung eksklusif. Di depan jutaan pasang mata, ia mengungkap semua persekongkolan, komanya yang direkayasa, dan kebangkitannya karena satu nama, Dika. Nama itu sontak menjadi trending. Sebagian menuduhnya halu, sebagian lagi menangis haru. Tapi satu hal yang tak bisa dibantah, rekaman USB yang diputar di layar nasional memaksa polisi turun tangan. Bram kini menjadi buruan negara. Namun keadilan tidak datang tanpa luka. Esok paginya, villa tempat Saras dan Dika bersembunyi dilempari molotov. Adnan terluka, dan Dika harus menggendong ibunya lari dari kobaran api. Mereka takkan berhenti sampai kita mati, bisik Saras sambil menahan air mata. Tapi kali ini, aku yang akan memburu mereka. Dan disinilah awal peperangan terbuka dimulai, antara seorang pemuda jalanan yang kini menjadi simbol harapan, dan seorang pewaris tahta bisnis yang tak sudi dihancurkan oleh kebenaran. Sementara itu, jauh di sebuah ruang tersembunyi, Bram menatap layar komputer. Di sebelahnya, dua pria bertopeng berdiri siaga. Jika Saras ingin main terang-terangan, maka kita bawa perang ini ke jantungnya. Asap masih mengepul dari puing-puing villa yang hangus terbakar. Dika duduk bersimpuh di tanah, memeluk ibunya yang tak sadarkan diri karena kepulan asap tadi malam. Di sisinya, Saras berdiri dengan mata sembab, tubuhnya penuh debu dan luka lecet. Mereka nyaris mati. Adnan kini dirawat di rumah sakit, mengalami luka bakar di sebagian tubuhnya. Kepungan kematian yang dikirim Bram benar-benar nyata. Tapi Dika tahu satu hal, ia tidak bisa terus berlari. Tidak lagi. Saras menatap pemuda itu dari kejauhan. Ada bara yang mulai menyala dalam dada Dika, bukan bara dendam, tapi keberanian yang lahir dari rasa kehilangan dan cinta yang tak ingin hancur. Kau harus pergi dari Jakarta, bisik Saras pelan. Aku bisa mengurus sisanya. Namun Dika menggeleng. Kau bisa mati tanpa aku. Dan aku tidak bisa hidup lagi dengan menyendiri di bawah jembatan sementara kau bertaruh nyawa demi kebenaran. Kalimat itu menggema seperti ikrar sakral. Beberapa hari kemudian, Dika membuat keputusan mengejutkan. Ia menerima undangan dari stasiun TV nasional untuk berbicara dalam program dokumenter bertajuk Keajaiban Penyembuhan Antara Medis dan Mistis. Di hadapan jutaan pemirsa, Dika menjelaskan metode akupunturnya yang hanya menggunakan 3 jarum warisan sang kakek. Aku tidak punya gelar, tidak punya sertifikasi. Tapi aku punya niat menyembuhkan dengan seluruh keyakinan. Tangannya gemetar saat menunjukkan jarum-jarum berusia puluhan tahun itu. Yang terjadi setelahnya sungguh tak terduga. Seorang anak menteri yang menderita kelumpuhan tiba-tiba meminta diobati oleh Dika. Dengan restu ibunya yang telah sadar dan perlahan pulih, Dika pun menerima. Di ruang perawatan yang dijaga ketat, Dika menusukkan 3 jarum itu ke titik-titik tertentu di tubuh anak tersebut. Dan dalam waktu 1 minggu, sang anak bisa kembali berdiri. Dunia terhenyak, media menyebutnya, tabib 3 jarum. Julukan yang membuat Dika nyaris menangis saat mendengarnya. Namun ketenaran membawa ancaman. Seorang pria asing menyamar sebagai pasien dan mencoba menikam Dika saat ia hendak memulai sesi terapi. Beruntung, Saras, yang datang lebih awal melihat gelagat mencurigakan. Pertarungan kecil terjadi, dan pelaku berhasil ditangkap. Setelah diinterogasi, ia mengaku dipekerjakan oleh orang tak dikenal dari luar negeri. Namun menyebut satu nama dalam bisikannya terakhir, Raharja, tidak boleh bangkit. Dika mulai sadar bahwa perjuangannya bukan hanya soal menyembuhkan, tapi soal melawan sistem kotor yang berusaha menutup cahaya harapan dari jalanan. Ia mulai membuka klinik kecil gratis untuk kaum miskin. Antrian mengular setiap pagi. Para pasien datang dari berbagai kota. Nama Dika menjadi simbol, pengemis yang menyembuhkan, pemuda yang melawan. Tapi Dika tahu, itu baru permulaan. Musuhnya belum menyerah. Di balik layar, Bram Raharja mengamati semuanya dengan sorot mata penuh kebencian. Bocah pengemis itu, menyulap rasa iba menjadi senjata, geramnya.
Tapi ia tidak sendiri. Kini, ia bekerja sama dengan jaringan kriminal internasional yang punya kepentingan besar dalam perebutan saham Raharja Group. Kita bunuh namanya dulu, lalu kita bunuh tubuhnya. Dan malam itu, ketika hujan turun deras seperti tirai kelabu, Dika berdiri di depan cermin kecil di ruang sempit kliniknya. Ia menatap refleksi wajahnya, yang dulu dekil dan penuh luka, kini telah berubah. Tapi di dalam hatinya, ia tetap bocah yang pernah lapar, kedinginan, dan tak dianggap. Dan itu, justru yang membuatnya lebih kuat. Karena Dika tahu, kebenaran tidak perlu berdarah untuk terlihat, tapi terkadang, hanya darah yang membuat dunia percaya. Hujan belum berhenti sejak pagi, mengguyur atap klinik sederhana milik Dika. Di dalam, Saras duduk memeluk lututnya, wajahnya muram menatap layar laptop yang memperlihatkan dokumen-dokumen lawas dari Raharja Group. Ini tidak mungkin, bisiknya lirih. Ia baru saja menemukan dokumen rahasia perusahaan yang mencantumkan nama ayahnya, Dion Raharja, sebagai pemilik paten pengobatan alternatif berbasis energi jarum, sebuah proyek yang ditutup secara misterius 2 dekade lalu. Dika menghampiri Saras dengan gelisah. Ia tahu sesuatu berubah dalam sikap wanita itu sejak pagi. Ketika Saras akhirnya menunjukkan dokumen itu padanya, Dika terpaku. Di dalamnya tertulis bahwa teknik akupuntur 3 titik, yang ia yakini hanya dimiliki oleh keluarganya, sebenarnya pernah diteliti oleh ayah Saras sendiri. Nama Raharja, ternyata, sudah lama bersinggungan dengan ilmu yang diwariskan kakek Dika. Dunia mereka tidak asing, hanya dipisahkan oleh nasib. Saras gemetar saat membuka catatan terakhir ayahnya yang ditulis tangan, jika sampai teknik ini jatuh ke tangan Bram, maka dunia tidak akan mengenal penyembuhan, hanya penaklukan. Kalimat itu membuat jantung Dika berdegup lebih kencang. Ia tiba-tiba sadar, bukan hanya dirinya yang menjadi target Bram, tapi juga seluruh warisan pengobatan yang telah ia jaga dengan darah dan air mata. Ini bukan lagi tentang dendam pribadi. Ini perang ideologi. Malam itu, keduanya memutuskan untuk kembali ke villa lama milik keluarga Saras yang telah lama ditinggalkan, berharap menemukan lebih banyak petunjuk. Di ruang bawah tanah, di balik tumpukan buku dan debu, mereka menemukan kotak besi berkarat. Dengan tangan gemetar, Saras membukanya, dan di dalamnya terdapat jurnal tua lengkap dengan gambar titik-titik akupuntur misterius, jauh lebih kompleks dari yang pernah Dika pelajari. Ini adalah peta rahasia tubuh manusia, yang bisa menyembuhkan penyakit yang belum pernah disentuh oleh dunia medis. Namun di saat yang sama, seseorang memotret mereka diam-diam dari balik jendela. Gambar itu dikirim langsung ke markas Bram. Mereka hampir menemukannya, gumam Bram. Kita harus bertindak sebelum mereka menemukan titik terakhir. Ia kemudian menelepon seseorang yang ia sebut sebagai dokter bayangan, mantan ilmuwan medis yang dipecat karena eksperimen ilegal. Waktunya menjadikan Dika sebagai contoh, untuk dibungkam selamanya. Keesokan paginya, saat Dika membuka kliniknya seperti biasa, seorang wanita parubaya dengan anak kecil datang meminta bantuan. Tapi saat ia mulai memasang jarum, anak kecil itu tiba-tiba kejang-kejang dan pingsan. Dalam hitungan menit, video kejadian itu menyebar luas. Media kembali membalikkan narasi, menyebut Dika sebagai penipu berbahaya yang membahayakan nyawa anak-anak. Polisi pun turun tangan. Semua orang kini menuduhnya sebagai dukun berkedok tabib. Saras ingin marah, tapi ia tahu, ini bukan kecelakaan biasa. Anak itu pasti telah diberi zat tertentu sebelum datang ke klinik. Bram sedang memainkan skenario baru, desisnya. Dika hanya menatap kosong keluar jendela. Kliniknya kini dipasangi garis polisi, dan antrian pasien menghilang dalam sekejap. Dunia yang memujanya kemarin, kini membakarnya hidup-hidup. Namun malam itu, di kamar sempit penginapan darurat yang mereka sewa, Dika memandang jarum-jarum pusaka di tangannya. Aku tidak akan berhenti, katanya pelan. Kalau dunia tidak percaya padaku, maka aku akan membuat dunia melihat kebenaran dengan caraku. Dan untuk pertama kalinya, Saras melihat cahaya yang lebih besar dari sekadar harapan di mata Dika. Itu adalah cahaya perang, cahaya perjuangan. Angin malam menusuk kulit ketika Dika dan Saras turun dari mobil sewaan di pinggiran kota Bekasi, memasuki gang sempit yang berujung pada sebuah rumah tua tak berplakat. Rumah itu dulunya milik seorang tabib jalanan, sahabat almarhum kakek Dika yang kini menjadi tempat satu-satunya untuk berlindung. Dengan bantuan jaringan bawah tanah para pengobat tradisional, Dika mulai membuka praktek rahasia, menyembuhkan mereka yang sudah divonis tak tertolong, di tempat-tempat gelap yang tak pernah tersentuh sorotan kamera.
Kabar tentang penyembuh bayangan menyebar seperti angin. Di balik tudingan media dan larangan aparat, para pasien diam-diam datang satu persatu, rela antri berjam-jam demi pengharapan. Dika, yang kini tak lagi memakai jas putih, mulai menggali lebih dalam ilmu 3 jarum yang diwariskan padanya, dikombinasikan dengan peta rahasia dari jurnal ayah Saras. Di titik inilah, ia mulai menyentuh dimensi energi yang belum pernah ia pahami sebelumnya, energi yang bisa membuka kembali saraf-saraf mati, dan bahkan menghidupkan harapan terakhir. Sementara itu, Bram menjadi semakin murka. Laporan dari anak buahnya menyebutkan bahwa semakin banyak pasien penting, termasuk kerabat pejabat, yang mulai mencari Dika secara diam-diam. Dunia medis mulai terguncang. Di balik topeng senyumnya di televisi, Bram mempersiapkan langkah ekstrim, membuat Dika tampak seperti penjahat sesungguhnya. Ia memalsukan rekam medis, menyuap korban palsu, hingga memanipulasi data akademis Dika agar tampak seperti penipu keliling. Di sebuah malam kelabu, saat Dika tengah mengobati seorang lansia yang lumpuh akibat stroke, segerombolan pria bertopeng menerobos masuk. Mereka bukan polisi, bukan wartawan, melainkan utusan, dokter bayangan, yang disewa Bram. Dengan brutal, mereka memukul Dika, menghancurkan meja praktik, dan menyiram alat-alatnya dengan bensin. Saras berteriak meminta ampun, namun salah satu pria malah menodongkan pistol ke arah Dika. "Berhenti menyembuhkan, atau ini pelurumu." Namun sebelum pelatuk ditarik, sesuatu aneh terjadi. Pria bertopeng itu tiba-tiba kejang-kejang, tubuhnya gemetar hebat, lalu jatuh terkapar. Ternyata, tanpa mereka sadari, Dika telah menyelipkan 1 jarum kecil ke titik leher pria itu saat bergulat, titik kematian saraf yang hanya diketahui dari jurnal rahasia Raharja. Para penyerang panik, melarikan diri dalam ketakutan. Saras memeluk Dika yang bersimbah darah. "Kau nyaris mati, demi menyelamatkan mereka yang bahkan tak mengenalmu," bisiknya sambil menangis. Keesokan paginya, rumah itu telah kosong. Tapi di dinding, tertinggal sebuah pesan tertulis dengan arang, "Penyembuh sejati tak pernah takut bayangan." Karena dalam gelap pun, jarum kecil tetap menyala. Pesan itu viral setelah seseorang memotretnya dan mengunggah ke media sosial. Orang-orang mulai sadar bahwa Dika bukan sekadar penyembuh biasa, ia adalah simbol perlawanan terhadap sistem yang korup. Saras mulai menata langkah lebih besar. Ia menghubungi beberapa mantan dokter, ilmuwan, dan peneliti medis yang dulu pernah bekerja dengan ayahnya namun mengundurkan diri karena tekanan Bram. Mereka membentuk jaringan rahasia, Yayasan Raharja, dengan satu tujuan, menyiapkan Dika untuk mengungkap kebenaran besar kepada dunia, di saat yang tepat. Tapi mereka juga tahu, Bram tidak akan tinggal diam. Dan dalam bayang-bayang kota, dokter bayangan kini sedang mempersiapkan eksperimen barunya, menggunakan manusia sebagai kelinci percobaan. Sementara itu, Dika duduk termenung di sebuah atap tua, memandangi kota yang memuja dan membencinya dalam waktu bersamaan. Ia memegang 3 jarum pusaka di tangannya. Di matanya tak ada lagi rasa takut, hanya tekad. "Jika mereka ingin perang," bisiknya, "akan kutunjukkan padanya, bahwa 3 jarum kecil ini bisa mengubah dunia." Suasana di markas rahasia Yayasan Raharja terasa lebih sunyi dari biasanya. Di balik sorotan layar-layar komputer yang menampilkan data pasien dan proyek kemanusiaan tersembunyi, Saras duduk tegang sambil memantau ratusan komentar publik yang mulai mengguncang citra Bram. Video kesaksian pasien yang sembuh karena Dika tersebar luas, beberapa bahkan berasal dari anak pejabat, selebritas, hingga tokoh agama. Dunia mulai melihat bahwa Dika bukan sekadar penyembuh gelap, tapi harapan baru bagi dunia medis. Namun di tengah euforia itu, Saras tak menyadari bahwa pengkhianat telah menyusup ke dalam Yayasan Raharja. Seseorang yang tampak seperti sukarelawan biasa, bernama Randy, ternyata adalah informan yang dibayar oleh Bram. Diam-diam, ia menyadap rapat-rapat internal, mengambil salinan jurnal Raharja, dan mengirimkan lokasi Dika melalui sinyal terenkripsi. Tanpa suara, kehancuran sudah mengintai di balik niat suci mereka. Sementara itu, Dika tengah berada di rumah pasien tua bernama Bu Karmila, yang sudah 5 tahun menderita lumpuh akibat kecelakaan tulang belakang. Di ruangan sempit yang berbau minyak kayu putih dan dupa penyembuh, Dika menancapkan 3 jarum ke titik vital di tengkuk dan punggung Bu Karmila. Dalam hitungan menit, wanita itu menggigil hebat, matanya membelalak, dan perlahan ia mulai menggerakkan jari-jari kakinya. Tangis haru pecah. Cucu-cucunya memeluk Dika sambil bersujud, seolah menyentuh tangan malaikat. Di tengah euforia itu,
Ponsel Dika bergetar keras. Sebuah pesan dari Saras muncul di layar, "Dika, hati-hati. Kita disabotase. Jangan pulang ke markas." Napas Dika tercekat. Ia segera pamit, berlari keluar sambil membawa tas berisi jarum-jarum pusaka. Tapi sudah terlambat. Di ujung gang, sebuah mobil hitam berhenti mendadak. Dari dalamnya keluar pria-pria berseragam gelap tanpa tanda pengenal, lengkap dengan senjata bius. Dika melawan sekuat tenaga. Ia berhasil menancapkan satu jarum ke leher salah satu penyerang, membuat pria itu terjatuh kaku. Tapi jumlah mereka terlalu banyak. Sebuah tembakan bius menghantam lehernya, dan dunia mulai memutar perlahan. Dalam pandangan kabur, Dika melihat wajah pucat Randy berdiri di belakang para penyerang, tersenyum dingin. Dunia menjadi hitam. Jarum terakhir terjatuh dari genggamannya. Di markas Yayasan Raharja, Saras panik. Ia tahu ini bukan sekadar penangkapan, tapi percobaan pembunuhan karakter. Ia segera menghubungi beberapa jurnalis yang sudah percaya pada misi mereka. "Jika Dika sampai mati, kalian akan melihat neraka dari generasi yang kecewa," teriaknya. Bersama tim kecilnya, ia mulai menyiapkan siaran langsung darurat. Dunia harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan di tempat tersembunyi, di ruang bawah tanah milik Bram, Dika terbangun dalam kegelapan. Tubuhnya diikat. Di sekelilingnya, dinding beton dan suara alat medis berdengung pelan. Bram muncul di balik kaca bening, mengenakan jas putih, tersenyum penuh kesombongan. "Kau akan tetap menyembuhkan, Dika. Tapi kali ini, bukan untuk rakyat. Untukku." Di ruangan bawah tanah itu, Dika duduk terpaku dengan tangan terikat dan kepala berdenyut hebat. Jarum terakhir yang ia bawa telah dirampas, dan tubuhnya terasa lemas akibat obat bius yang masih mengendap di pembuluh darahnya. Dari balik kaca bening, Bram terus memperhatikannya seperti memandangi spesimen langka. "Kau punya 3 pilihan, Dika," ujar Bram dengan suara datar. "Bekerja untukku, menyerahkan teknikmu dan biarkan aku mematenkannya, atau kau mati perlahan di ruangan ini." Dika menatapnya dengan penuh amarah, namun kesadarannya masih belum sepenuhnya pulih. Ia tak bisa menerima kenyataan bahwa kekuatan yang ia pakai untuk menyembuhkan kini akan dijadikan alat bisnis oleh sosok sejahat Bram. "Apa kau pikir ilmu ini bisa dibeli?" gumam Dika lemah. "Jarum ini bukan milikmu, bahkan bukan milikku. Ini warisan langit." Bram tertawa keras mendengar ucapan itu, mencibir keyakinan Dika yang ia anggap kuno dan idealis. Sementara itu di luar, Saras tak tinggal diam. Dengan bantuan jurnalis independen dan seorang hacker muda bernama Kevin, ia membobol server perusahaan Bram. Video-video rekaman kejahatan, catatan manipulasi data pasien, hingga transaksi gelap mulai tersebar di dunia maya. Di Twitter dan Instagram, tagar-tagar bebaskan Dika menjadi trending nomor 1. Rakyat mulai menyadari bahwa telah terjadi pembungkaman terhadap penyembuh harapan mereka. Di ruang tahanan bawah tanah, seorang penjaga yang bernama Arman mulai menunjukkan gelagat aneh. Ia menatap Dika dengan ragu, dan malam itu, saat semua lengah, ia menyelinap masuk ke dalam sel. "Saya punya anak perempuan yang lumpuh setelah operasi tulang belakang," semua dokter menyerah. "Tapi saya lihat sendiri, bagaimana Anda menyembuhkan anak pejabat, tukang becak, bahkan bayi. Tolong, sembuhkan anak saya, dan saya bantu kabur." Dika menggeleng lemah, lalu menatap mata Arman dalam-dalam. "Bawa aku padanya, kalau takdir mengizinkan, aku akan mencoba." Arman pun nekat membawa Dika keluar melalui jalur pembuangan yang ia hafal sejak dulu. Mereka berpacu dengan waktu, karena Bram mulai curiga ketika sistem keamanan tiba-tiba gagal mendeteksi sinyal GPS gelang yang dipasangkan di lengan Dika. Di rumah Arman, seorang gadis kecil bernama Zizi terbaring di ranjang dengan tubuh kurus dan mata kosong. Dengan sisa tenaga dan satu jarum cadangan yang ia sembunyikan di sabuk kainnya, Dika menancapkan titik vital yang disebut Sandman, tepat di atas jantung kecil Zizi. 5 menit sunyi. Lalu tiba-tiba Zizi menangis pelan, jemarinya bergerak. Arman tersungkur, bersujud di kaki Dika, terisak tanpa suara. Tak lama setelah itu, mobil hitam Bram berhenti di luar rumah Arman. Para penjaga bersenjata mengepung, tapi sebelum mereka bisa masuk, terdengar sirene polisi yang meraung dan sorotan lampu dari media yang telah diundang Saras. Aparat sudah bergerak, video penyiksaan dan eksperimen ilegal Bram telah menjadi berita utama. Saras muncul dari balik kerumunan, berdiri tegak di depan rumah. "Sentuh Dika, dan seluruh dunia akan tahu bahwa korporasi ini didirikan di atas darah dan tipu daya."
Bram melarikan diri. Tapi hari itu, segalanya berubah. Dika, si pengemis jalanan, yang dulu mengais nasi di pinggir pasar, kini menjadi simbol perlawanan. Ia tidak hanya menyembuhkan tubuh, ia menyembuhkan harapan bangsa yang telah lama direnggut oleh keserakahan. Pagi itu, seluruh stasiun televisi nasional dan internasional menayangkan wajah seorang pemuda dekil berambut kusut yang dulu dikenal sebagai pengemis jalanan. Namanya, Dika, sang penyembuh dengan 3 jarum. Dalam balutan kemeja putih lusuh yang diberikan Saras, ia berdiri di podium sederhana, didampingi oleh pejabat kesehatan dan aktivis HAM. Semua kamera menyorotnya, dan untuk pertama kalinya, dunia menyaksikan keajaiban bukan dari ruang operasi mahal, tapi dari tangan lelaki yang pernah dianggap sampah kota. Namun sorotan itu tak semuanya membawa cahaya. Dalam diam, para investor besar dan mafia medis internasional yang selama ini menyandera industri kesehatan mulai gelisah. Jika metode Dika menjadi pengobatan baru yang mudah, murah, dan menyembuhkan secara menyeluruh, maka bisnis triliunan dolar mereka bisa runtuh seketika. Mereka tak tinggal diam, mereka mengirim pesan, gabung dengan kami, atau kau akan menghilang seperti yang lainnya. Saras melihat bayangan itu lebih dulu. Suatu malam, ia menemukan boneka kecil tergantung di depan pintu rumahnya, dengan 3 jarum ditusukkan ke matanya. Sebuah pesan mengerikan tertera, ini hanya permulaan. Meski takut, ia tahu Dika tak boleh tahu. Dika terlalu mulia untuk paham bahwa dunia tak selalu menerima cahaya. Ia menyimpan semua itu sendiri, sambil terus mengawal Dika yang kini diundang ke berbagai negara sebagai tamu kehormatan. Di Jepang, Dika mengobati kaisar tua yang menderita penyakit saraf langka. Di Swiss, ia membungkam profesor medis yang meragukan ilmu pengobatannya dengan menyembuhkan anaknya dari kelumpuhan otak. Dunia mencatat namanya, tapi tiap kali kamera mati, Dika merindukan sesuatu yang lebih sederhana, nasi bungkus dari warung Maktini, tawa bocah jalanan, dan tidur beralaskan kardus. Ketenaran ternyata tak semewah yang dibayangkan. Di balik layar, Bram yang dulu sempat ditangkap, dilepaskan karena kurang bukti, dan kini bekerja sama dengan organisasi gelap internasional, mulai merancang rencana baru. Ia tahu hanya ada satu cara mengendalikan Dika, dengan membuatnya kehilangan sesuatu yang tak tergantikan. Ia mengincar Saras. Dalam sebuah konferensi kesehatan di Dubai, Saras nyaris diculik, tapi berhasil diselamatkan oleh agen lokal yang ditugaskan melindungi Dika. Peristiwa itu menyisakan trauma mendalam. Dika akhirnya tahu semua ancaman yang Saras sembunyikan. Ia marah, bukan karena diserang, tapi karena Saras menyimpan beban sendiri demi melindunginya. Aku ini bukan malaikat, Saras, aku cuma pengemis yang diberi kesempatan, katanya sambil memeluk Saras erat. Tapi di pelukannya itu, Saras hanya diam, matanya kosong. Trauma telah merenggut sebagian jiwanya. Dika tahu, waktunya bukan hanya menyembuhkan tubuh manusia, tapi juga luka hati orang-orang yang mencintainya. Ia kembali merenung di sebuah kuil tua di Butan, tempat ia dulu pertama kali mengenal 3 titik suci tubuh manusia. Di sana, seorang biksu tua berkata padanya, jarum terakhir bukan untuk menyembuhkan orang lain, tapi untuk memilih jalan hidupmu sendiri. Dika termenung lama, dunia kini menginginkannya, tapi hatinya memanggil pulang, ke tanah air, ke tempat semua dimulai, dan ia sadar, pertempuran sesungguhnya baru akan dimulai. Langit Jakarta berwarna kelabu saat pesawat pribadi yang ditumpangi Dika mendarat. Di bandara, lautan manusia menunggu kedatangannya. Spanduk bertuliskan, "Selamat datang sang penyelamat," berkibar di antara kerumunan. Tangisan, haru, dan sorak-sorai menyambut pemuda yang dulu hanya dianggap benalu jalanan. Tapi di balik senyum rakyat, mata-mata dari pemerintah dan korporasi asing juga ikut mengawasi. Dika bukan lagi hanya manusia, ia telah menjadi simbol. Dan simbol selalu berbahaya bagi mereka yang haus kuasa. Setiba di Jakarta, Dika langsung diundang ke Istana Negara. Presiden menyambutnya dengan hangat, namun di balik tatapan hangat itu tersimpan agenda tersembunyi. Kami ingin menjadikan metode penyembuhanmu sebagai program nasional, Dika, ucap sang presiden sambil menyodorkan map perjanjian. Namun, Dika membaca sesuatu yang lebih dalam dari lembaran kertas itu. Jika ia setuju, kontrol atas ilmunya tak lagi di tangannya. Ia akan jadi alat negara, bukan pelita umat. Di sisi lain, rakyat kecil terus berdatangan ke tempat tinggal sementara Dika, sebuah rumah sederhana yang disediakan oleh Saras. Anak-anak penderita kanker, orang tua lumpuh,
ibu-ibu yang putus harapan, semua berharap pada sentuhan 3 jarum miliknya. Dan Dika terus mengobati mereka, satu persatu, tanpa memungut biaya. Tapi ia tahu, itu tak bisa berlangsung lama. Tekanan politik, intimidasi, dan sabotase mulai merayap ke kehidupannya. Suatu malam, listrik padam di seluruh rumah. Dalam kegelapan, terdengar suara pecahan kaca dan jeritan penjaga. Dika berlari ke kamar Saras, dan mendapati ranjang kosong, jendela terbuka, dan bercak darah di lantai. Dunia runtuh seketika di hadapannya. Saras diculik. Di meja, tertinggal 1 jarum miliknya, patah dan berdarah. Sebuah pesan tergantung di dinding, pilih negara, atau gadis itu mati. Dika terduduk, tangannya gemetar, wajahnya pucat. Tapi ia tak menangis. Dalam sunyi, ia meraih 2 jarum yang tersisa, memeluknya seperti sahabat terakhir. Kau boleh ambil segalanya dariku, gumamnya, tapi tidak nyawanya. Hari itu, Dika menghilang dari radar media. Ia menolak semua undangan, menolak tampil di publik. Ia lenyap dari sorotan, seperti hantu. Tapi di balik bayang-bayang, ia mulai bergerak. Bersama teman lama dari jalanan, Dika membentuk jaringan bawah tanah, para pengemis, pedagang kaki lima, hingga mantan preman yang pernah ia tolong kini bersatu. Mereka menyusup ke setiap celah kota, mencari jejak Saras. Informasi demi informasi terkumpul, dan di antara laporan samar, mereka menemukan jejak keberadaan Saras di sebuah laboratorium rahasia milik perusahaan farmasi asing di pinggiran Batam. Dika tahu waktunya telah tiba. Ia tak lagi hanya penyembuh, ia kini pembebas. Dengan 2 jarum tersisa, 1 nyawa yang dipertaruhkan, dan 1 cinta yang dirampas, Dika bersumpah akan merebut kembali segalanya. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan kebenaran yang menyala dari luka-lukanya sendiri. Ia tak hanya akan menyelamatkan Saras, ia akan membongkar semua kebusukan yang bersembunyi di balik jas putih dan dasi berdarah. Dan malam itu, langit Indonesia kembali kelabu. Tapi dalam kelamnya, 1 cahaya menyala dari lelaki muda yang pernah tidur di emperan toko, dan kini bersiap mengguncang dunia dari bawah tanah. Hujan deras mengguyur malam saat Dika tiba di pinggiran Batam, di sebuah kawasan industri tua yang seolah tak terjamah waktu. Bangunan tua yang telah beralih fungsi menjadi laboratorium rahasia menjulang suram di bawah kilatan petir. Dika mengenakan jaket hitam, membawa hanya 1 tas kecil berisi 2 jarum terakhir dan selembar foto Saras, pucat, tertidur, dan terikat di ranjang logam. Ia menghela napas dalam, seolah menyuntikkan keberanian ke dalam nadi sendiri. Kali ini bukan lagi soal menyembuhkan, ini soal menyelamatkan. Melalui jalur pembuangan limbah, Dika menyusup ke dalam kompleks. Ia melewati koridor gelap, mendengar suara mesin, dengungan alat-alat medis, dan jeritan teredam dari balik dinding. Tubuhnya menggigil bukan karena dingin, tapi karena kemarahan yang mendidih. Di balik 1 pintu baja, ia melihat seorang wanita renta dirantai ke tempat tidur, tubuhnya penuh luka suntikan. Bukan Saras, tapi korban lain. Ia membuka rantai itu, menyuntikkan jarumnya di titik kehidupan wanita itu, dan dalam detik, matanya terbuka, tangis dan pelukan menjadi satu, tapi Dika harus melanjutkan. Masih ada 1 nyawa lagi yang harus diselamatkan. Akhirnya, ia menemukan Saras di ruang paling dalam. Tubuh gadis itu terbaring di atas meja operasi, dipenuhi kabel dan jarum. Seorang dokter asing berdiri di dekatnya, memegang alat suntik yang berisi cairan hijau. "Ilmumu terlalu berharga untuk hanya jadi legenda," ujar sang dokter dingin, "kami akan mengekstrak apapun yang ada di tubuhnya. Bahkan jika itu membunuhnya." Dika tak berkata apa-apa, ia hanya maju perlahan, meletakkan 1 jarum di dadanya sendiri, lalu menusukkannya. Tubuhnya bergetar, mata memerah, dan kekuatan yang ia segel selama ini meledak seperti badai. Dokter itu tersungkur dalam hitungan detik. Alarm meraung. Dika bergegas melepaskan kabel dari tubuh Saras. Tapi Saras masih tak sadarkan diri. Tangannya dingin, wajahnya pucat pasi. Dika mengeluarkan jarum kedua, yang konon hanya bisa digunakan 1 kali seumur hidup. Jarum yang jika salah tusuk, bisa membunuh bukan menyembuhkan. Tapi Dika tak ragu. Dengan air mata jatuh 1 persatu, ia menancapkannya perlahan di dada Saras, tepat di titik jantung kedua menurut ilmu rahasia kuno. Beberapa detik hening, lalu tiba-tiba, napas. Saras terkejut bangun, seperti seseorang yang baru keluar dari kubur. Ia menatap Dika, tak percaya. "Kau, kenapa?" ucapnya lirih. Dika memeluknya,
erat, seolah ingin menyatu. Tapi darah mulai mengalir dari tubuhnya sendiri. Jarum kedua, ternyata bukan hanya menyambung nyawa, tapi juga menyerap hidup dari penyembuhnya. Dika tersungkur, tersenyum tipis. Karena kau satu-satunya alasan aku hidup selama ini. Saras menangis, menggenggam wajah Dika yang mulai dingin. Tapi sebelum tubuh Dika benar-benar melemah, cahaya samar muncul dari tubuh Saras. Seperti pancaran energi yang tak terlihat manusia biasa. Ia memeluk Dika, dan untuk sesaat, dua tubuh itu bersinar bersamaan. Keajaiban lain terjadi, energi kehidupan Saras justru mengalir balik ke Dika. Ia terbatuk, bernapas berat, dan perlahan membuka mata. Mereka berdua terselamatkan. Namun waktu tak memberi jeda. Pasukan keamanan bersenjata sudah mengurung mereka dari segala penjuru. Tapi kini, Dika tak lagi sendiri. Para korban eksperimen yang dibebaskan Dika, ratusan dari mereka, muncul satu persatu. Dengan kekuatan yang didapat dari titik-titik kehidupan yang diaktifkan Dika, mereka berubah dari korban menjadi pembela. Bentrokan tak terelakkan, dan malam itu, laboratorium rahasia berubah menjadi medan perang antara sains gelap dan cahaya kehidupan. Di tengah kekacauan, Dika dan Saras berdiri berdampingan. Mereka tahu, perjuangan belum selesai. Satu jarum masih tersisa, satu babak terakhir masih menunggu mereka, bukan untuk menyelamatkan diri sendiri, tapi menyelamatkan dunia dari sistem yang terlalu lama menyembunyikan kebenaran. Langit fajar memerah di balik reruntuhan laboratorium rahasia itu. Api masih menyala di beberapa sudut, asap hitam menggulung ke angkasa seperti amarah alam yang akhirnya pecah. Di tengah puing-puing, Dika berdiri menatap jarum terakhir yang kini menggantung di kalung kayu di lehernya. Jarum yang selama ini menjadi misteri, yang tidak hanya menyembuhkan, tapi dipercaya bisa mengubah nasib dunia. Di sampingnya, Saras bersandar lemah, wajahnya pucat namun damai. Meski tubuhnya belum pulih sepenuhnya, matanya menyiratkan harapan yang dulu terkubur dalam tidur panjang. Namun, kabar tentang penyembuhan ajaib itu telah menyebar. Pemerintah, perusahaan farmasi raksasa, bahkan kelompok spiritual garis keras mulai memburu Dika. Mereka tak hanya menginginkan jarum itu, mereka menginginkan kontrol. Dalam sebuah pertemuan rahasia, seorang menteri menawarkan kekayaan dan kekuasaan jika Dika menyerahkan jarum ketiga untuk diteliti dan dipatenkan. Dengan itu, kau bisa jadi penguasa dunia kesehatan, ujar sang menteri sambil menyodorkan kontrak dan koper penuh uang. Dika hanya diam, menatap Saras yang menunduk. Lalu ia bertanya, berapa harga satu nyawa manusia kalau hanya boleh dijual kepada yang mampu membeli? Sang menteri terdiam. Dunia, pikir Dika, telah terlalu lama menjadikan penderitaan sebagai bisnis, penyakit sebagai peluang. Dan sekarang, ia berdiri di titik di mana ia bisa mengubah semuanya, atau menjadi bagian dari sistem busuk itu. Jarum ketiga bergetar di tangannya, seakan tahu pilihan ini bukan soal ilmu, tapi soal nurani. Malamnya, Dika menulis surat panjang untuk Saras. Ia tahu keputusannya akan berisiko. Jika aku tak kembali, tulisnya, teruskan hidupmu. Dunia akan butuh seseorang sepertimu, yang tahu arti cinta dan penyembuhan. Lalu, ia meninggalkan tempat persembunyian, menuju Menara Langit, markas stasiun siaran global terbesar di Asia. Di sana, ia menyusup ke studio utama, memaksa siaran langsung disiarkan ke seluruh dunia. Dengan suara berat dan mata berkaca, Dika memperlihatkan jarum ketiga ke kamera. Ia mengungkap semua, tentang teknik titik kehidupan, tentang para korban, dan bagaimana ilmu kuno ini telah disembunyikan selama ratusan tahun. Ini bukan milik saya, ucapnya pelan, ini milik umat manusia. Lalu tanpa ragu, ia menusukkan jarum itu ke tangannya sendiri, mengaktifkan aliran terakhir dari energi penyembuhan dan melepaskannya ke udara. Kilatan cahaya menyebar keluar dari tubuh Dika, menjalar ke layar-layar televisi di seluruh dunia. Di rumah sakit, pasien-pasien koma tersentak bangun. Anak kecil yang sekarat karena leukemia mendadak tersenyum. Di pelosok Afrika dan desa miskin Asia, orang-orang mulai merasakan kehangatan di dada mereka. Dunia seperti berhenti sesaat, lalu perlahan, mulai disembuhkan. Tapi tubuh Dika mulai roboh. Energinya terkuras, tubuhnya mulai memudar, ia sedang memberikan hidupnya pada dunia. Saras berlari ke menara itu, menerobos barikade, mendapati tubuh Dika yang nyaris tak bernyawa di lantai studio. Ia menggenggam tangan kekasihnya, menangis tanpa suara. Tapi Dika masih sadar, tersenyum lemah.
Aku tak menyesal, bisiknya. Dulu aku hanya pengemis, tapi kau membuatku percaya, aku bisa jadi penyelamat. Saras mencium keningnya, dan dunia menyaksikan cinta dalam bentuk paling murni, pengorbanan. 7 hari kemudian, sebuah yayasan bernama 3 Jarum Kehidupan berdiri, menggratiskan pengobatan dengan ilmu titik kehidupan ke seluruh dunia. Nama Dika dikenal sebagai pahlawan tanpa gelar, dan meski tubuhnya tak ditemukan, di setiap tempat orang sembuh tanpa alasan medis, orang percaya, jiwa Dika masih hidup, menyembuhkan dunia, satu titik kehidupan dalam setiap manusia.